Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alida Rizkia Putri Siregar, NPM 2002090278, kelas 4F pagi, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kepramukaan yang akan membahas materi tentang sandi pramuka. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, rahasia maupun tidak, dan tertulis maupun tidak tertulis. Hal ini juga berlaku di dunia kepramukaan. Dunia kepramukaan mengenal suatu komunikasi dengan menggunakan sandi pramuka. Sandi di dalam dunia kepramukaan sudah digunakan sebagai media pembelajaran bagi para anggota pramuka, golongan siaga, penggalang, penegak, maupun pandega. Pemakaian sandi dalam pramuka harus disesuaikan dengan tingkatan ilmu yang dimiliki oleh golongan pramuka lainnya. Hal ini dilakukan agar penggunaan sandi dapat diterima dan dimengerti oleh masing-masing anggota pramuka. Sekarang kita masuk ke pengertian sandi pramuka. Apa itu sandi pramuka? Secara istilah, sandi berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki arti rahasia atau menyembunyikan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sandi memiliki arti yaitu rahasia atau kode. Nah, jadi sandi pramuka adalah tulisan dengan huruf sandi yang akan sulit dimengerti oleh kaum awam yang belum mempelajarinya. Selanjutnya, kita akan membahas sejarah sandi pramuka. Asal mula sandi berasal dari para pahlawan terdahulu yang suka berkelana dan suka berpindah tempat tinggal. Saat itu mereka harus menggunakan kata sandi dan bisa menggunakannya dengan berbagai bentuk sandi dengan tujuan yaitu mengecoh atau mengelabui lawan. Saat itu telah ditemukan tulisan cuneiform pada sekitaran tahun 3000 sebelum Masehi di kerajaan Babilonia. Untuk mengirim berita rahasia antar kota, mereka akan menulis pesan di kepala budak yang baru dicukur. Kemudian mereka akan menunggu sampai rambutnya tumbuh, lalu budak itu dikirim ke tempat yang dituju. Di sana budak itu akan dicukur kembali untuk mengetahui apa pesan rahasianya. Di dalam kegiatan pramuka, fungsi sandi pramuka seringkali digunakan saat sedang melakukan kegiatan pramuka, hiking, camping, dan permainan. Sandi pramuka itu sendiri berfungsi yang pertama untuk melatih para penggerak pramuka dalam membangun kerjasama, ketelitian, dan juga masalah yang dihadapi. Yang kedua, untuk mengkode suatu kata yang bisa digunakan di dalam kegiatan sehari-hari, atau sekedar untuk bermain pesan tersembunyi dengan teman, bisa juga digunakan untuk menulis buku harian pribadi supaya tidak diketahui banyak orang tentang isinya. Nah, adapun manfaat dari belajar sandi pramuka antara lain, yang pertama komunikasi anggota regu. Dalam sebuah kegiatan pramuka, tentu bakal dibentuk berbagai kelompok regu. Sandi pramuka ini bisa dipakai untuk mengkomunikasikan rahasia antar anak buah regu. Hal ini dipakai supaya trik dari masing-masing regu tidak diketahui oleh regu-regu yang lain. Yang kedua, meningkatkan daya ingat. Sandi pramuka bisa menolong dalam menambah daya ingat masing-masing anak buah pramuka, sebab mereka diwajibkan untuk hafal bermacam-macam tipe sandi. Yang ketiga, meningkatkan kecerdasan. Anggota pramuka bisa menambah kecerdasan sebab mereka dituntut untuk berpikir dalam membaca sebuah tulisan dengan memakai sandi.
Sekarang kita masuk ke macam-macam sandi pramuka. Ada begitu banyak macam-macam sandi pramuka. Nah, kali ini saya akan menjelaskan 3 macam sandi pramuka, yaitu sandi jam, sandi angka, dan sandi kimia. Yang pertama, sandi jam. Sandi jam adalah sandi yang dibuat dengan menentukan waktu tertentu sebagai patokannya. Contohnya, pada pukul 3 pas menunjukkan huruf A, dan beda waktu yang akan digunakan adalah setiap 5 menit. Maka jam 3:05 itu menunjukkan huruf B. Begitupun seterusnya. Beda waktu yang digunakan bisa juga kalian buat menjadi 10 menit, 15 menit, 30 menit, dan lain sebagainya. Baiklah, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kita misalkan pada pukul 3 pas itu menunjukkan huruf A, dan beda waktu yang kita tentukan itu sekitar 5 menit. Jadi langsung saja, pada pukul 3 pas itu menunjukkan huruf A, pada pukul 3:05 menunjukkan huruf B, 3:10 menunjukkan huruf C, 3:15 menunjukkan huruf D, 3:20 menunjukkan huruf E, sampai 5:05 menunjukkan huruf Z. Oke, langsung saja ke contohnya. Contoh yang pertama yaitu ada kata dira. Nah, langkah yang pertama kita jabarkan terlebih dahulu huruf satu persatu huruf yang ada pada kata tersebut, kata dira tersebut ya. Yaitu ada huruf D, huruf I, huruf R, dan huruf A. Lalu langkah selanjutnya yaitu huruf tersebut kita lihat di sini, di sandinya. Huruf D berada pada pukul 3:15. Huruf I berada pada pukul 3:40. Huruf R berada pada pukul 4:25 menit. Huruf A berada pada pukul 3 pas. Oke, contoh yang kedua yaitu kata Anton. Nah, kita jabarkan terlebih dahulu kata Anton ini. Ada huruf A, huruf N, huruf T, huruf O, dan huruf N. Oke, huruf A berada pada pukul 3 pas. Huruf N berada pada pukul 4:05. Huruf T berada pada pukul 4:35. Huruf O berada pada pukul 4:10. Dan huruf N berada pada pukul 4:05. Oke, sudah mengerti semuanya? Oke, kita langsung saja ke contoh yang ketiga ya. Di sini kita buat kata kursi. Nah, kata kursi. Kita jabarkan terlebih dahulu satu persatu hurufnya ya. Huruf K, huruf U, huruf R, huruf S, huruf I. Oke. Nah, kata kursi setelah sudah dijabarkan satu persatu hurufnya, lalu kita cari sandinya. Huruf K berada pada pukul 3:50. 3:50. Oke. Huruf U berada pada pukul 4:40. 4:40. Huruf R, R berada pada pukul 4:25. Huruf S berada pada pukul 4:30. Huruf I berada pada pukul 3:40. Oke. Sampai di sini sudah paham kan? Kita lanjut ke sandi yang kedua ya.
Yang kedua, sandi angka atau nomor. Sandi angka adalah sandi pramuka dengan memberikan penomoran pada masing-masing alfabet. Misalnya huruf A berarti nomor 1, huruf B berarti nomor 2, huruf C berarti nomor 3, dan seterusnya sampai ke huruf Z berarti nomor 26. Baiklah, langsung saja kita ke contoh sandi angka atau nomor. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, di sini kita misalkan huruf A berada pada angka 1, huruf B berada pada angka 2, huruf C angka 3, huruf D angka 4, sampai huruf Z berada pada angka 26. Oke, langsung saja kita ke contohnya. Yang pertama yaitu saya buat kata sepatu. Nah, sama seperti sandi jam, di sini kita langkah yang pertama kita jabarkan terlebih dahulu satu persatu huruf yang ada di kata tersebut, kata sepatu ini, yaitu ada huruf S, E, P, A, T, dan U. Lalu selanjutnya kita huruf-huruf ini kita masukkan ke sandinya atau angkanya. Huruf S berada pada angka 19, huruf E berada pada angka 5, huruf P berada pada angka 16, huruf A berada pada angka 1, huruf T berada pada angka 20, huruf U berada pada angka 21. Oke, yang contoh yang kedua yaitu musafa. Kita jabarkan huruf satu persatu hurufnya. Ada huruf M, U, S, A, F, dan A. Lalu huruf M berada pada angka 13, huruf U berada pada angka 21, huruf S berada pada angka 19, huruf A berada pada angka 1, huruf F berada pada angka 6, dan huruf A berada pada angka 1. Oke, sampai di sini sudah paham? Ya, kita lanjut ke contoh yang ketiga ya, yaitu kita buat contohnya itu pintu. Ya, kata pintu. Pertama, langkah awalnya yaitu kita jabarkan satu persatu huruf dari kata pintu, yaitu ada huruf P, ada huruf I, ada huruf N, ada huruf T, dan ada huruf U. Nah, lalu huruf-huruf ini kita cari sandinya. Huruf P berada pada angka 16. Kita tulis 16. Huruf I berada pada angka 9. Kita tulis 9. Huruf N berada pada angka 14. Kita tulis 14. Huruf T berada pada angka 20. Huruf U berada pada angka 21. Oke, sampai di sini sudah paham ya apa itu sandi angka dan cara mengerjakannya. Ya. Oke, selanjutnya kita ke sandi kimia. Yang ketiga, sandi kimia. Sebetulnya sandi kimia ialah hanya tulisan Morse, tetapi sandi ini dikenal dengan nama sandi kimia sebab menyerupai huruf atau simbol yang ada pada rumus kimia. Ketentuan dalam pemakaian sandi kimia adalah titik merupakan huruf hidup atau huruf vokal yakni A, I, U, E, O. Strip merupakan huruf mati atau huruf konsonan yakni seluruh huruf alfabet kecuali A, I, U, E, O. Nah, contohnya huruf A di sandi Morse menggunakan titik dan strip.
maka di sandi kimia menggunakan O dan H. Seperti itu seterusnya. Baiklah, sekarang kita masuk ke contoh sandi kimia. Ya, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, huruf A yaitu OH, huruf B HO3, huruf C SOHA, huruf D SO2 sampai seterusnya. Ya, kita masuk ke contohnya. Yang pertama itu saya buat kata Rani. Nah, sama seperti yang sebelumnya, sandi angka dan sandi jam. Pertama-tama kita jabarkan satu persatu huruf dari kata tersebut, kata Rani tersebut ya. Yaitu ada huruf R, huruf A, huruf N, dan huruf I. Lalu selanjutnya kita masukkan huruf-huruf ini ke sandinya, ke sandi kimianya. Huruf R berada pada ini OHA, huruf A yaitu OH, huruf N yaitu HO, huruf I yaitu O2. Oke, lanjut kita ke contoh yang kedua yaitu pita. Nah, langkah yang pertama kita jabarkan dari kata pita tersebut, yaitu ada huruf P, huruf I, huruf T, dan huruf A. Oke, kita masukkan ke sandinya. Selanjutnya kita masukkan ke sandinya, yaitu huruf P ada OS2A, huruf I O2, huruf T H, huruf A OH. Oke, sampai di sini sudah paham semuanya? Iya. Oke, kita masuk ke contoh yang ketiga. Biar lebih paham lagi, yaitu kita buat kertas ya. Kita buat katanya kata kertas. Ya. Langkah yang pertama kita jabarkan terlebih dahulu huruf-huruf yang ada pada kata kertas, yaitu K, E, R, T, A, dan S. Oke. Selanjutnya kita cari huruf-huruf tersebut ke sandi kimianya. Huruf K, kita cari huruf K nih, yaitu NOH. Kita tulis NOH. Ya, yang kedua huruf E, yaitu O. Kita tulis O. Huruf R, mana R? Nih, OH. Tulis OH. T, huruf T yaitu H. Huruf A yaitu OH. Huruf S yaitu O3. Oke, ini dia ketiga contoh dari sandi kimia. Sekarang sudah paham ya mengenai sandi kimia beserta contoh dan cara mengerjakannya. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Saya harap semuanya sudah mengerti ya mengenai ketiga sandi pramuka yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu sandi jam, sandi angka atau sandi nomor, yang ketiga sandi kimia. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya mengenai materi sandi pramuka. Semoga video ini bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.